Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Lia di dunia maya. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali, bisa bertatap muka, kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, selamat bertemu meskipun dalam keadaan COVID, kita tetap harus semangat belajar, dan Bu Lia akan memberikan materi bab 2, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi. Ketiga, siswa dapat menjabarkan pola-pola interaksi. Keempat, siswa dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Dan kelima, siswa dapat membedakan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Pertama-tama kita dengan pengertian lingkungan dulu. Lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Atau kita ambil kesimpulan, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Komponen yang ada di lingkungan terdiri atas dua. Yang pertama adalah komponen biotik, terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad rening. Yang kedua adalah komponen abiotik, terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Satuan makhluk hidup terdiri dari individu, adalah satu makhluk hidup tunggal, contohnya seekor itik, sebatang pohon. Populasi adalah sejumlah individu dari satu jenis tergantung berada dalam suatu tempat tertentu. Contohnya beberapa ayam, beberapa semut. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dan menempati suatu lingkungan tertentu. Misalnya dalam sebuah kebun terdapat populasi semut, populasi rumput, populasi pohon rambutan, dan populasi cacing. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tempat tinggal makhluk hidup dinamakan dengan habitat. Ilmu yang mempelajari ekosistem dinamakan ekologi. Penyusun komponen ekosistem terdiri dari biotik dan abiotik. Pertama adalah produsen atau penghasil, di mana tumbuhan sebagai produsen dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, maka disebut sebagai organisme autotrof. Kedua adalah konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan tergantung pada makhluk lainnya yang disebut dengan organisme heterotrof, misalnya herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga pengurai, terdiri dari jamur dan bakteri. Sedangkan abiotik terdiri tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari, dan iklim. Pola interaksi dalam ekosistem, di mana interaksi dalam ekosistem terdiri atas tiga. Pertama adalah simbiosis, kedua adalah predasi, ketiga kompetisi. Simbiosis di sini adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan saling berhubungan. Simbiosis di sini juga terbagi atas tiga. Pertama, simbiosis mutualisme, di mana interaksi antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kedua, simbiosis komensalisme, di mana interaksi yang satu untung dan yang lainnya, yang satunya tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, di mana yang satu untung dan yang lain dirugikan. Yang kedua adalah predasi, interaksi antar mangsa dan dimangsa.
Ketiga, kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk memperebutkan makanan ataupun wilayah kekuasaan. Saling ketergantungan. Menurutmu, apakah dalam suatu ekosistem sebuah organisme dalam hidup sendiri? Tentu tidak, kamu akan jawab ya. Karena di dalam suatu ekosistem terdapat komponen yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, di dalam ekosistem terjadi hubungan saling ketergantungan. Hubungan ini terjadi antara makhluk hidup, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Tumbuhan dan hewan memerlukan komponen abiotik seperti cahaya. Cahaya sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Begitupun sebaliknya, abiotik memerlukan biotik, di mana tanah memerlukan cacing tanah agar tanah dapat berongga-rongga sehingga dapat memperkaya kandungan udara di dalamnya. Itulah contoh salah satu di mana komponen biotik dan abiotik saling ketergantungan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah di mana peristiwa makan dan dimakan, di mana salah satu contoh yaitu tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1, tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir adalah jaring-jaring makanan, sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi interaksi antar makhluk hidup, dan kalaupun kalian belum paham, belum mengerti, kalian bisa WA ataupun DM Ibu. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat dan COVID cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu bersua kembali di dalam kelas. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum, bye-bye anak-anak. See you again.